Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya dan semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman, di sini ada sebuah komponen elektronik yang sering disebut dengan komponen yang terbuat dari keramik dan berwarna putih. Bagian bawahnya ini ada semennya, dan kemudian di bagian kanan kirinya ada kedua ujung kawat, dan di dalamnya ini jika kita bongkar ini ada bagian seperti filamen pemanas yang bisa menghasilkan resistansi atau tahanan berapapun nilainya tergantung dari keterangan yang ada pada komponen ini. Di bagian atasnya sini yang berwarna merah, dan di sini sering disebut dengan resistor yang tahanan sangat kecil atau sering disebut dengan resistor kapur. Banyak dijumpai di beberapa komponen elektronik, dan di sini fungsinya sangat mudah sekali kita kenali, yaitu sebagai alat di beberapa bagian yang sering digunakan pada sebuah perbaikan, yaitu sebagai tes beban yang bisa menghasilkan arus yang cukup besar sekali dengan melihat dari nilai resistansinya di sini. Dan untuk dayanya biasanya untuk ukuran seperti ini 5 watt atau sekitaran arus mengalir 2,5 ampere, dan saat di bagian belakangnya ini nilainya terlalu kecil atau di 0,22 ohm ini, maka arus yang dihasilkan juga cukup besar sekali di sekitaran 30 ampere saat kita gunakan pada sebuah sumber arus yang bernilai positif ke negatif. Jadi dibutuhkan suatu tes beban atau suatu hambatan supaya bisa diketahui dari nilai kapasitas yang ada pada sumber arus tersebut. Oke teman, langsung saja di sini saya akan siapkan sebuah aki 12 volt. Oke, di sini ada aki 12 volt dengan keterangan di bagian depannya sini yaitu GTZ 5S dengan kapasitas arus yang tersimpan 3,5 ampere, dan banyak digunakan untuk kendaraan motor yang lama karena bentuk dan fisiknya lebih kecil dari aki kering pada umumnya. Oke, 12 volt 3,5 ampere atau 3,5 Ah, dan di sini ada beberapa keterangan di beberapa metode pengisian. Di sini ada normalnya di sistem pengisian yang normal atau lebih lama yaitu 0,4 ampere 5-10 jam, dan pengisian cepatnya di 3 ampere 30 menit. Oke teman-teman, dan di sini juga kita bisa lihat jika aki ini sudah terisi dengan cairan elektrolit dan anti tumpah, dan ada beberapa fisik yang bisa kita kenali dari sebuah aki, yaitu plastiknya sini apakah masih lurus atau bagus atau sudah timbul perubahan fisik atau bergelembung yang bisa disebabkan dari sistem pengisiannya. Oke teman, dan di sini saya akan coba mengetes aki ini apakah sesuai dengan standar di sebuah aki kering 12 volt. Jika tegangan terbuka saat ini ya, apakah di 12,4 volt. Saya akan coba ukur. Saya siapkan sebuah voltmeter. Oke, seperti ini di 20 volt DC. Berapa nilainya? Dan untuk nilai voltase aki ini sangat bagus sekali, di atas 12,4 volt jika kondisi saat ini atau kondisi terbuka. Dan di sini kita bisa lihat kondisi suatu kekuatan atau kapasitas aki dengan melihat di beberapa bagian pada sebuah
voltase atau nilai kapasitas dari sebuah aki. Ini ada dua yang saya ketahui, yaitu nilai voltasenya dan nilai ampernya atau arusnya. Maka akan ketemu nilai dari kapasitas aki itu sendiri, yaitu Ah, ampere per jam, dimana kita cukup gunakan sebuah resistor kapur seperti ini. Dengan menggunakan resistor kapur ini, arus mengalir dari positif ke negatif. Dari arus akan mengalir dari positif ke negatif, akan terjadi perubahan nilai voltase dan berapa arus yang mengalir, maka akan terjadi suatu pertemuan antara voltase dan arus. Nanti akan ada nilai tersendiri pada saat kita gunakan tes beban ini. Oke teman, dan di sini untuk resistor ini, karena nilainya 5 watt, arus yang dialirkan juga ada batasnya. Jika 5 watt ini arusnya mengalir sekitaran 2,5 ampere, dan karena di sini nilainya terlalu kecil, maka kita bisa, jika terlalu kecil seperti ini, arus mengalir cukup besar sekali di 30 ampere, jadi melebihi dari kapasitas resistor ini saat arus dialirkan. Jadi nanti akan terjadi masalah saat kita gunakan, terutama untuk aki yang berarus besar atau masih dalam keadaan normal. Jadi di sini kita bisa melakukan perubahan dari nilai resistor ini supaya nanti arus yang mengalir pada resistor saat digunakan pengetesan pada bagian positif ke negatifnya tidak melebihi dari 2,5 ampere, dan jika memakai 0,22 ohm ini akan menghasilkan 30 ampere. Dan di sini saya akan coba gambar rangkaiannya untuk lebih mempermudah. Oke, dan di sini sudah saya siapkan rangkaiannya. Di sini kita butuhkan resistor kapur. Untuk kapasitasnya atau dayanya 5 watt. Oke, 5 watt. Di sini saya butuhkan 4 buah seperti ini, 4 buah. Saya jadikan satu paralel. Yang satu kaki di sini saya beli kabel warna merah. Seperti ini, kabel warna merah. Ini ke positif, dan di sini kabel warna hitam, ini ke negatif seperti ini. Dan di sini nilainya sama 5 watt. 5 watt, dan kita bisa rubah dari nilai 0,22 ohm ini untuk nilai restansinya. Kita bisa rubah menjadi lebih besar. Oke, mungkin 100 kali lipat, atau kita pilih nilai yang sesuai dengan kebutuhan. Karena di sini 30 ampere, maka saya akan pilih yang kapasitas di 5 wattnya ini. Karena mengalirnya 5 watt, dayanya 5 watt, maka saya pilih untuk normal 5 watt ini bekerja maksimal di 2,5 ampere, dan jadi saya pilih yang mungkin sekitaran 40% dari 5 watt, yaitu sekitaran 1,17 ampere arus yang mengalir pada resistor ini, supaya tidak melebihi dari kapasitasnya itu sendiri dari komponennya. Di sini saya pilih 5 watt. Oke, saya pilih nilainya yang 10 ohm. 10 ohm. 10 ohm. 10 ohm. 10 ohm. Oke. Jadi di sini saya pilih nilainya 5 watt 10 ohm, dan saat digunakan 5 watt 10 ohm ini arus mengalir sekitaran 1,17 ampere.
dan dikalikan 4, ini akan menghasilkan arus sebesar sekitaran, saya kira-kira saja sekitaran 4,5 ampere, 4,5 ampere arus yang mengalir. Oke, seperti ini. Dan saat aki ini pada voltase 12,8 volt tadi, 12,8 volt untuk akinya, 12,8 volt seperti ini. Dan jika dialiri beban arus sebesar 4,5 ampere selama 15 detik, 15 detik atau 15 second, maka akan ketemu nilai berapa nilai dari sebuah aki ini mengalami discharger atau penurunan voltase saat digunakan tes beban menggunakan resistor. Jika kondisi aki di bawah 11 volt, maka daya simpan aki ini akan mengalami penurunan atau low. Dan jika di atas 11 volt, di atas 11 volt sampai 11,5 volt, ini sama dengan normal seperti ini, normal seperti ini. Dan jika kondisi aki ini dalam voltasenya di saat pengetesan menggunakan shunt resistor, seperti ini, jika kondisi di 11,9 volt atau mendekati 12 volt, ini dikatakan aki ini good, baterai good. Baterai good. Seperti ini. Dan di sini sudah saya siapkan akinya, dan sudah saya siapkan alat tes bebannya menggunakan resistor yang nilainya 5 watt 10 ohm. Seperti ini. Dan saya akan coba tes pada aki ini apakah benar-benar dengan nilai kapasitas dari voltase aki, yaitu yang tadi 12,8 volt. Saya ambil dulu guys. Yang tadi sekitaran di katakanlah di sini 12,6. Apakah ini masih bagus atau sudah mulai melemah seperti ini? Dan saya akan coba tes saat dilakukan pengetesan berapa nilai voltase yang dihasilkan dan berapa nilai kapasitas atau arus yang tersimpan pada aki ini. Saya coba tes seperti ini. Saya akan coba hubungkan selama 15 detik arus mengalir dari positif ke negatif dengan beban 4,5 ampere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan di sini untuk arus voltase akinya ini berhenti stabil di 9,5 volt. Artinya di sini akinya sudah mulai mengalami penurunan. Jadi kapasitasnya sudah mulai berkurang. Mungkin hampir jauh sekali di sekitaran 3 volt ke bawah saat aki ini kondisi normal. Terus menurun kapasitasnya.
Oke teman, dengan cara seperti ini kita bisa mempermudah dari sebuah aki. Dan di sini restornya panas sekali karena menghasilkan beban arus. Dan karena mungkin kapasitasnya sudah menurun dari bagian dalam aki ini, kita bisa melakukan beberapa cara supaya hasilnya lebih maksimal. Karena di sini untuk aki ini sebelumnya sudah saya buka dan saya coba kemarin tukar tambah di tempat saya ini melakukan penggantian pada sebuah aki kendaraan bermotor yang bit starter kasar berarus besar dengan starter motor yang sudah mengalami masalah atau starter motornya itu berat sekali. Jadi di sini untuk aki ini telah mengalami penerimaan beban arus melebihi kapasitas dari sebuah aki, yang dimana saat digunakan starter ini kompresi mesinnya sangat kuat sekali. Jadi aki ini langsung mengalami pengedropan atau pengeluaran arus yang cukup kuat. Jadi aki ini mengalami penyimpanan yang sudah mulai berkurang drastis. Untuk selanjutnya di sini saya akan buka lagi tutupnya seperti ini, guys. Oke. Saya tambahkan air aki yang biasa. Oke, saya tambahkan sedikit saja. Ke 6 lubangnya, guys. Seperti ini sudah saya tambahkan, dan di sini saya akan melakukan sistem perbaikan kembali pada aki ini. Saya pasang cabai cas, sistem pengisiannya seperti ini. Oke, dan saya on-kan. Oke, sudah berjalan sistem pengisiannya. Dan di sini kita bisa lakukan sistem pengisian atau pengecasan pada sebuah aki dengan kapasitas voltase atau nilai voltase di atas nilai dari aki itu sendiri, yang dimana di sini 12,4 volt. Kita bisa tambah sekitaran 2 volt menjadi 14,4 atau 2,5 volt. Oke. Dan untuk maksimal dari sebuah sistem pengisian aki kering seperti ini di 15,5 volt. Artinya di sini kita bisa menambahkan nilai voltase pengisian di 2-3 volt. Dan untuk alat cas yang teman-teman bisa gunakan yaitu menggunakan cas kiprok motor. Oke, yang sudah ada di video saya sebelumnya, menggunakan trafo 3 ampere, 3-5 ampere, menggunakan cas kiprok motor yang orisinil. Oke, seperti ini, berwarna hijau, punyanya Vega Absolute Revo. Ini sama kondisinya atau pinnya. Oke, seperti ini yang sudah ada di video saya sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Jika ada beberapa komen atau pertanyaan, di sini saya saling belajar. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.